badan udah enakan, pikiran udah merasa baik-baik aja, tapi ketika pikiran mencoba mengingat-ingat dan menebak-nebak, terus merasa-rasa kayak gini nih, kok tumben ya nggak ada sensasi. Seketika itu, bahkan beberapa saat kemudian, setelah pemikiran itu hadir, sensasi itu muncul. Dan seketika itu pula tubuh yang tadinya merasa nyaman dan enakan pun menjadi tidak nyaman. Dan ada saja sensasi di beberapa bagian tubuh lainnya. Kemudian setelah tubuh mengalami keluhan sensasi tidak nyaman tersebut, pikiran yang tadinya biasa aja pun menjadi keruh, yang menyebabkan overthinking karena adanya sensasi di tubuh. Setelah adanya sensasi, ketakutan pun muncul. Takut sensasi tersebut akan bertahan lama. Takut sensasi kali ini adalah penyakit parah. Takut ada sensasi susulan di bagian tubuh lainnya. Dan banyak pokoknya ketakutan dan kekhawatiran yang dihasilkan oleh pikiran pada saat itu. Dan tanpa sadar, justru ketakutan dan kekhawatiran itulah yang menyebabkan munculnya banyak sensasi lainnya di tubuh. Karena apa teman-teman? Ya, karena ketakutan dan kekhawatiran itulah yang kembali mengaktifkan respons stres. Ketika respons stres aktif, tubuh mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol. Yang dimana hormon tersebut bisa menyebabkan keluhan di tubuh atau yang biasa disebut dengan psikosomatis. Hormon stres tersebut dapat membuat ketegangan otot, denyut jantung yang meningkat, kadang ada pusing juga, mata terasa buram, nyeri-nyeri di beberapa bagian tubuh, dan masih banyak lagi deh. Pokoknya ketika hormon stres ini keluar, apalagi keluarnya terus-terusan selama dalam waktu yang lama, ya tubuh pun juga kewalahan dong pastinya. Dan hal tersebut membuat ketidakseimbangan hormon dan ketidakseimbangan pada anggota tubuh lainnya. Makanya kita jadi banyak keluhan dan banyak sensasi karena tubuh tidak harmoni dan selaras dengan semestinya. Terus gimana dong bang caranya biar bisa keluar dari lingkaran ini? Tenang teman-teman, saya akan mencoba membagikan pengalaman saya untuk mengatasinya. Karena saya juga pernah mengalaminya kok. Saya tahu hal ini terasa sangat menjengkelkan banget. Beberapa hari udah enakan, besoknya gitu lagi, dihantui dengan berbagai sensasi lagi. Tapi hal bahagianya, jika hal ini sudah terjadi pada teman-teman, di mana badan beberapa hari udah enakan dan beberapa hari berikutnya ada sensasi lagi, dan siklusnya begitu dan begitu lagi. Sekarang badan nyaman, besoknya nggak nyaman lagi. Selamat teman-teman. Sebenarnya teman-teman udah sembuh kok. Teman-teman hanya terjebak dalam habits atau kebiasaan saja. Selama ini mungkin teman-teman selalu mengalami keluhan sensasi di tubuh setiap waktu dengan waktu yang cukup lama. Tapi ketika teman-teman mulai merasa baikan dan tubuh mulai terasa enakan dan nyaman, teman-teman kaget karena ketika teman-teman mengalami sensasi dalam waktu yang cukup lama, hal itu seperti membuat mekanisme dan kebiasaan baru di otak. Dimana kalau kondisi tubuh itu seharusnya seperti itu, selalu harus ada sensasi. Dan kondisi dengan adanya sensasi itu seperti menjadi habit atau kebiasaan baru buat kita. Jadi ketika tubuh dan pikiran teman-teman terasa nyaman, makanya pikiran suka kayak ngomong, kok tumben ini enakan? Biasanya kan ada sensasi terus. Hal itu karena otak dan tubuh sudah terbiasa dengan sensasi. Sensasi itu menjadi kebiasaan kita karena sudah terlalu lama teman-teman mengalami sensasi dengan waktu yang lama. Jadi ketika tubuh terasa nyaman, kita merasa aneh kalau nggak ada sensasi. Makanya muncul lagi deh sensasinya. Jadi jika teman-teman sudah merasa enakan, teman-teman nggak usah menebak-nebak kapan sensasi itu muncul. Dan teman-teman nggak perlu merasa-rasa bagian tubuh yang selalu muncul sensasi. Teman-teman harus membiasakan diri untuk selalu merasa nyaman. Karena selama ini kan teman-teman sudah terbiasa dengan habits tubuh yang dipenuhi dengan sensasi. Semisal teman-teman sulit mengendalikan pikiran yang menebak-nebak kapan sensasi akan muncul, teman-teman langsung alihkan saja dengan kesibukan lain, biar nggak overthinking. Kesibukannya apa saja, bebas. Kalau saya sih kadang dengerin musik dan keluar nyari teman untuk ngobrol. Kadang juga nyuci motor, bisa juga nyapu, ngepel, atau nyuci piring. Tapi semisal teman-teman mengalami kesulitan dan terlanjur overthinking, di mana pikiran mulai keruh, teman-teman bisa menulis isi pikiran teman-teman di buku. Bukunya bebas, buku apa saja. Tuliskan semua unek-unek yang ada di pikiran teman-teman saat itu juga. Apapun isi pikiran itu pokoknya ditulis. Semisal teman-teman takut kambuh, ya ditulis. Semisal gini tulisannya teman-teman, saya takut kambuh lagi, padahal badan saya udah enakan. Saya khawatir ada sensasi lagi. Saya nggak mau ada sensasi lagi. Terus saya muak banget sama isi pikiran sendiri. Intinya apa saja ditulis teman-teman. Isi pikiran yang random pun bisa ditulis juga. Teman-teman bisa cek video saya mengenai cara mengatasi overthinking. Dengerin sampai selesai video itu. Itu juga bisa sangat membantu banget. Jadi jika badan sudah terasa nyaman dan tiba-tiba ada pikiran takut kambuh lagi, cara saya untuk mengatasinya yaitu satu, dengan mencari kesibukan. Dengan mencari kesibukan atau aktivitas, hal ini bisa membantu teman-teman mengalihkan pikiran takut kambuh tersebut. Tapi jika sudah beraktivitas dan menyibukkan diri, pikiran tetap berisik, lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan menulis. Tulis apapun ketakutan, kecemasan yang ada di pikiran teman-teman saat itu juga. Tulisannya mau diulang-ulang itu aja juga nggak masalah. Tulisannya banyak juga nggak masalah teman-teman. Atau tulisannya sampai beberapa lembar juga nggak masalah, malah bagus. Intinya luapkan semua isi pikiran teman-teman dengan tulisan. Dengan menulis ketakutan dan kekhawatiran di buku, ketika selesai menulisnya, kalau yang saya rasakan, pikiran saya kembali fresh gitu. Jadi dengan menulis seperti membuat otak kedua bagi saya. Data isi pikiran saya transfer ke buku itu. Jadi pikiran saya yang ada di kepala saya kembali fresh. Karena data yang berisi ketakutan dan kekhawatirannya sudah saya simpan di buku. Teman-teman bisa coba aja, karena dengan cara itulah saya mengatasinya. Kemudian kalau semisal sensasinya kambuh lagi, ya udah nggak apa-apa. Jangan dilawan teman-teman, biarkan aja, nikmatin aja, jangan dilawan. Toh nantinya juga enakan lagi. Kan udah sering ngalamin sensasi seperti itu. Jadi ngapain takut? Kalau
Kalau saya sih gitu, suka ngomong ke diri saya sendiri. Intinya ini hanya kebiasaan saja teman-teman. Teman-teman terbiasa dengan sensasi dengan waktu yang cukup lama. Jadi ketika teman-teman merasa nyaman, tubuh dan pikiran merasa aneh karena kebiasaan teman-teman yang sebelumnya selalu merasakan sensasi, yang dimana tiba-tiba sensasinya nggak ada. Maka dari itu, jika teman-teman sudah merasa enakan, jangan dipikirin kapan sensasinya muncul. Lanjutkan aja aktivitas seperti biasa, biar tubuh dan pikiran teman-teman kembali terbiasa dengan tubuh dan pikiran yang nyaman tersebut. Dan untuk cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya pun, kalau ada pikiran takut kambuh harus mencari kesibukan dan menulis, teman-teman tidak bisa langsung instan, besoknya langsung pulih gitu. Tapi mungkin bisa juga langsung sembuh total, karena kondisi tubuh dan pikiran orang kan beda-beda.